Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu dosen Hijriyati MPDI. Halo, apa kabar teman-teman semua? Saya Zahra Turjana dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang pengelolaan pendidikan. Saya sebagai pemateri yang pertama terlebih dahulu akan menjelaskan definisi dari pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang dimaksud penyelenggaraan pendidikan dalam pasal ini adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Adapun standar pengelolaan pendidikan sebagaimana diatur Permendikmas nomor 19 tahun 2007 membuat 6 hal pokok, yaitu yang pertama perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen dan penilaian khusus. Poin yang pertama yaitu perencanaan program. Perencanaan program mencakup visi misi, tujuan sekolah dan rencana kerja sekolah atau visi sekolah adalah cita-cita bersama warga sekolah. Poin yang kedua itu pelaksanaan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja yaitu mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam merumuskan rencana kerja harus memperhatikan terlebih dahulu visi, misi, dan tujuan sekolah. Atau ketiga itu pengawasan evaluasi, yaitu penyusunan program pengawasan di sekolah atau yang didasarkan pada standar nasional pendidikan, dan program pengawasan disosialisasikan ke seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang kepemimpinan sekolah atau madrasah. Setiap sekolah atau madrasah dipimpin oleh seorang kepala sekolah atau kepala madrasah. Kemudian poin yang kelima yaitu sistem informasi dan manajemen. Sistem informasi dan manajemen secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu sistem yang berbasis komputer dan dapat menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dalam rangka mempermudah dan memperlancar kegiatan organisasi. Kemudian yang keenam, dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50, 51, dan 52. Kemudian yang B, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan pasal 49. 1. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen pembebasan sekolah yang ditunjang dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otomatis perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional
Selanjutnya adalah B. Standar pengelolaan oleh pemerintah daerah. Pasal 59. Pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program. Kemudian yang terakhir adalah pemenuhan standar pelayanan minimal SPM bidang pendidikan. Selanjutnya adalah standar pengelolaan oleh pemerintah. Pemerintahan menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program, yaitu wajib belajar, meningkatkan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini yang menyebut ada 8 standar, yaitu 1. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak, 2. Standar isi, 3. Standar proses, 4. Standar penilaian, 5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 6. Standar sarana dan prasarana, 7. Standar pengelolaan, dan 8. Standar pembiayaan. Standar PAUD merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dalam pengelolaan yang menyelenggarakan lembaga PAUD, serta menjadi acuan dalam pembangunan implementasi evaluasi kurikulum PAUD. Sini saya akan menjelaskan tentang 1. Perencanaan pengelolaan kelas. Rencana mengelola kelas mencakup penataan lingkungan belajar serta pengorganisasian kelas, atau dapat di dalam maupun di luar ruangan anak. Selanjutnya, pengelolaan kelas disesuaikan dengan modal pembelajaran yang akan digunakan. Model-model pembelajaran itu diantaranya adalah A. Model pembelajaran kelompok berdasarkan sudut-sudut kegiatan. Yang B. Model pembelajaran kelompok berdasarkan kegiatan pengaman. Yang C. Model pembelajaran berdasarkan area atau minat anak. Yang D. Model pembelajaran berdasarkan sentra. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.